Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengelola kartu utang. Jadi, kita melihat dulu dari daftar isi. Jadi, dalam mengelola kartu utang ini, yang harus kita bahas itu yang pertama pengelolaan kartu utang, yang kedua utang lancar, dan yang ketiga prosedur pencatatan utang. Kita masuk ke pengelolaan kartu utang. Pengertian utang. Utang menurut akuntansi didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau jasa barang di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kriteria utang ada 3. Yang pertama, jumlah nominalnya jelas. Artinya, utang tidak dapat didasarkan pada taksiran besarnya kewajiban yang harus dibayar di masa mendatang. Yang kedua, pihak penerimanya jelas. Maksudnya adalah pihak penerima uang atau barang atau jasa yang akan diberikan perusahaan di masa mendatang harus diketahui dengan pasti. Kewajiban yang tidak diketahui pihak penerimanya seperti garansi purna jual tidak dapat dikelompokkan sebagai utang. Dan yang ketiga adalah berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Ini maksudnya adalah utang tersebut timbul akibat transaksi dan kesepakatan legal yang telah terjadi, bukan karena suatu niat baik atau kewajiban sosial. Selanjutnya, kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan utang itu ada 3. Yang pertama, faktur yang diterima dari kreditur. Maksudnya di sini adalah dokumen transaksi pembelian barang dengan pembayaran kredit. Dokumen tersebut dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi kredit. Yang kedua, memo yang diterima dari kreditur. Karena ada pengembalian barang yang telah dibeli, dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Bisa juga dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani kreditur atau tembusan bukti pengeluaran kas yang digunakan sebagai pemberitahuan pembayaran kepada kreditur. Dokumen tersebut dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Dan selanjutnya kita masuk ke tugas bagian kartu utang. Yang pertama, tugas utama bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit, serta memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar, dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Pengelolaan kartu utang secara periodik harus dapat menghasilkan laporan posisi saldo utang dan laporan utang jatuh tempo. Laporan posisi saldo utang adalah laporan yang harus dibuat tiap periode akuntansi. Laporan tersebut memuat informasi saldo utang kepada tiap kreditur pada akhir periode. Sementara itu, laporan utang jatuh tempo adalah laporan yang memuat berbagai utang yang telah jatuh tempo untuk dibayar. Selanjutnya kita membahas pencatatan mutasi utang. Mutasi utang yang timbul dari transaksi pembelian barang secara kredit dapat dicatat dengan berbagai prosedur, tergantung kepada luasnya operasi perusahaan, banyaknya transaksi pembelian kredit, dan faktor lainnya. Pencatatan dokumen transaksi ke dalam kartu utang ada 3. Yang pertama itu adalah keabsahan dokumen transaksi. Contoh, faktur pembelian perlu diperiksa apakah sudah disetujui oleh bagian pembelian, apakah cocok dengan data laporan penerimaan barang, dan apakah perhitungan material di dalamnya sudah benar. Kemudian yang kedua, dokumen transaksi dicatat dalam kartu utang kreditur yang tepat dengan jumlah rupiah yang benar.
Yang ketiga, catatan dalam kartu utang menunjukkan data yang lengkap, sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang mudah diidentifikasi. Selanjutnya kita membahas tentang prosedur pencatatan mutasi utang. Yang pertama, untuk tiap kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar. Yang kedua, untuk semua kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar sebagai rekening kontrol, selain akun untuk setiap kreditur dalam buku pembantu. Yang ketiga, mutasi utang dikelola dengan prosedur utang voucher. Selanjutnya kita membahas tentang utang lancar. Utang lancar atau kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar lainnya atau utang lancar lainnya. Utang dagang adalah atau biasa yang kita sebut dengan utang usaha adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis. Pembelian secara kredit adalah pembelian yang mempunyai kesenjangan waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayarannya, di mana penerimaan barang atau jasa tersebut mendahului pembayarannya. Pihak penjual biasanya mencantumkan syarat penjualan. Nah, syarat penjualan ini biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan. Misalnya, N/30. N/30 itu maksudnya adalah neto per 30 hari. Cara lainnya itu adalah, cara lain dari syarat penjualan adalah dengan EOM, end of month, yang berarti bahwa faktur yang harus dibayar akhir bulan dihitung dari bulan yang tercantum dalam faktur, atau yang sering kita dengar namanya adalah invoice. Kita masuk ke utang dagang untuk pencatatan jurnal saat transaksinya. Untuk mengakui timbulnya utang dagang atau utang usaha, biasanya dicatat dengan pembelian pada utang dagang. Kemudian saat pelunasan yang ada diskon, maka jurnalnya adalah utang dagang pada potongan pembelian dan kas. Kemudian saat pelunasan yang tidak ada diskon, maka utang dagang pada kas. Maksudnya ada diskon atau tidak ada diskonnya itu dari syarat penjualan tadi. Contohnya, kalau N/30 berarti dia tidak ada memberikan potongan diskon. Kalau misalnya termnya itu adalah 2/10 N/30, maka artinya kita akan mendapat potongan sebesar 2% dalam jangka waktu 10 hari dan tidak akan mendapat potongan diskon dalam jangka waktu 30 hari. Maksudnya adalah kalau kita membayar dalam 10 hari dari tanggal faktur itu, maka kita dapat potongan 2%. Dan setelah lewat dari 10 hari tersebut, maka kita tidak ada mendapatkan potongan diskon. Selanjutnya masuk ke utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu yang ditetapkan. Dari sisi pembeli, janji tertulis ini disebut promes atau wesel bayar, sedangkan sisi penjual janji tertulis ini disebut dengan piutang wesel atau wesel tagih. Jangka waktu wesel kurang dari 1 tahun dikelompokkan sebagai utang lancar, dan terdapat dua jenis wesel tersebut. Yang pertama adalah wesel berbunga. Wesel berbunga berarti pemegang wesel bayar akan dikenakan bunga sebesar yang tercantum dalam wesel. Wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. Kita masuk ke wesel berbunga. Jadi kita langsung masuk ke soal. Contoh soal, pada 8 Maret 2020, PT Aneka Jaya yang belum PKP membeli barang dagangan kepada PT Indofood yang bukan PKP seharga 15 juta dengan menandatangani wesel 18%. Jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan. Pencatatan persediaan menggunakan sistem fisik. Jurnal pada saat transaksi pembelian dan penandatangan wesel adalah pembelian pada utang wesel sebesar 15 juta.
Pada saat pelunasan, PT Aneka Jaya harus membayar sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel bayar ditambah dengan beban bunga yang harus dibayar. Perhitungan bunga wesel yang dilakukan adalah sebagai berikut. Beban bunga wesel bayar 3 bulan. Karena kan tadi soal tadi bilang jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan, maka 15 juta dikali 18% dikali 3 per 12 sama dengan 675.000 per bulan. Maka, jurnal untuk mencatat pelunasan wesel dengan bunga adalah utang dagang beban bunga pada kas. Maka, beban bunga wesel bayar 3 bulan adalah perhitungannya 15 juta dikali 18% kali 3 per 12 sama dengan 675.000. Maka, jurnal untuk mencatat pelunasan wesel tersebut dengan bunga adalah utang dagang sebesar 15 juta, beban bunga sebesar 675.000 pada kas sebesar 15.675.000. Terus yang kedua ini wesel tidak berbunga. Kita ambil contoh soal yang tadi, tetapi ini dari PT Piring Lombok. Dengan syaratnya itu N per 30. Oleh karena itu, diserahkan promes 30 hari dengan nilai nominal yang sama. Jurnal yang dibuat oleh PD Aneka Jaya adalah pembelian pada utang wesel sebesar 15 juta. Terus, jika pada tanggal 5 April 2020 PD Aneka Jaya menarik wesel untuk mengganti utang, karena dia belum ada dana untuk membayar, maka jurnalnya pembelian pada utang dagang sebesar 15 juta, lalu utang dagang pada utang wesel sebesar 15 juta. Selanjutnya kita masuk ke utang penghasilan. Utang penghasilan atau pendapatan yang diterima di muka adalah penerimaan untuk pembayaran barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain pada periode yang akan datang. Dengan kata lain, pendapatan yang belum menjadi hak, tetapi uangnya sudah diterima. Penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli harus diperlakukan sebagai utang. Alasannya adalah karena penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Kita masuk ke contoh soal. PT Sinarmas menyewakan gedung pada tanggal 1 Maret 2020 sebesar 60 juta kepada PD Aneka Jaya untuk 1 tahun terhitung sejak 1 Maret 2020 sampai 28 Februari 2021. Jurnal yang dibuat PT Sinarmas untuk mencatat penerimaan sewa tanggal 1 Maret 2020 dengan menggunakan pendekatan rugi laba dicatat sebagai pendapatan adalah kas pada pendapatan sewa sebesar 60 juta. Kemudian, sewa yang telah lewat waktu tersebut adalah 10 bulan, 1 Maret sampai 31 Desember 2020. Adapun sewa untuk bulan Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 yang belum terpakai 2 bulan ya berarti adalah sebesar 10 juta. Maka jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 10 juta. Utang pajak. Jadi selanjutnya kita masuk ke utang pajak. Utang pajak ada 3. Yang pertama, PPN kurang bayar atau tax payable dalam bahasa Inggris. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 25 atau 29. Kemudian pajak penghasilan karyawan atau utang PPH. PPN kurang bayar. Jika PPN yang dipungut waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka itu kan disebut PPN keluaran. Lebih besar dari PPN yang dibayar pada waktu membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dapat dikreditkan, maka selisihnya disebut PPN kurang bayar. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan pajak. Sedangkan pajak penghasilan pasal 25 dan 29 itu pajak yang dihitung berdasarkan pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan atau wajib pajak perorangan dengan tarif tertentu pada akhir periode fiskal. Kemudian untuk pajak penghasilan karyawan dan utang PPH, pajak penghasilan karyawan merupakan pajak yang dikenakan pada seorang karyawan yang memiliki penghasilan berupa gaji. Pajak ini bisa dipungut perusahaan dan karyawannya. Selanjutnya perusahaan akan menyetorkan hasil pungutan ini kepada kas negara. Selanjutnya kita masuk ke utang dividen. Utang dividen atau dividen payable.
Dividen adalah oleh perseroan atau perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari diotorisasikannya pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham. Dalam proses pembagian dividen ini terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi, yaitu yang pertama tanggal pengumuman atau tanggal disahkannya dan diumumkannya pembagian dividen. Yang kedua, tanggal pendaftaran saham bagi pemegang saham. Yang ketiga, tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Kita masuk ke contoh. Pada tanggal 1 Januari 2020, RUPS suatu perusahaan mengumumkan pembagian dividen sebesar 75 juta. Diumumkan juga bahwa pencatatan saham dilakukan tanggal 20 Januari 2020, sedangkan dividen tersebut dibayar tanggal 10 Februari 2020. Berdasarkan pada transaksi ini, jurnal yang dibuat adalah pada saat tanggal pengumuman. Berarti pada tanggal ini mulai timbulnya utang dividen karena perusahaan mengakui akan membayar dividen di masa yang akan datang. Maka jurnalnya adalah dividen pada utang dividen sebesar 75 juta. Kemudian pada tanggal pencatatan, yaitu tanggal 20 Januari 2020, perusahaan tidak melakukan perjurnalan. Karena pada tanggal ini perusahaan hanya melakukan pendaftaran saham-saham oleh pemegangnya yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran dividen. Kemudian pada saat pembayaran itu, maka jurnalnya adalah utang dividen pada kas sebesar 75 juta. Dividen yang dibayarkan oleh dividen termasuk objek pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dividen yang dibayarkan kepada orang pribadi termasuk objek pasal 4 ayat 2, tarif 10% final. Yang kedua, untuk dividen yang dibayarkan kepada badan lain berlaku ketentuan di mana yang pertama jika kepemilikan saham tidak lebih dari 25%, termasuk objek pasal 23 tarif 15%. Jika kepemilikan saham 25% atau lebih, tidak termasuk objek pajak. Utang beban atau beban terutang. Ada 3. Yang pertama itu adalah utang gaji dan upah, kedua utang bunga, dan yang ketiga utang listrik dan telepon. Utang gaji dan upah itu adalah kewajiban bagi perusahaan kepada karyawan dalam bentuk upah atau gaji sebagai balas jasa atau kompensasi atas hasil kerja. Utang bunga terjadi karena lewatnya waktu pembayaran sampai penyusunan neraca. Listrik dan telepon maksudnya adalah biaya listrik dan telepon dibayar tiap bulan di bulan berikutnya. Biaya listrik dan telepon yang belum dibayar sampai penyusunan neraca dilaporkan sebagai utang listrik dan telepon. Contoh dari utang gaji dan upah. PD Aneka Jaya membayar gaji karyawan setiap tanggal 2 bulan berikutnya. Contoh maksudnya ya kalau misalnya 2 November berarti 2 Desember gitu. Gaji karyawan untuk bulan Januari 2020 sebesar 35.500.000. Jurnal PD Aneka Jaya untuk mencatat utang gaji tersebut adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 35.500.000. Dan pada saat tanggal 1 Februari 2020, PD Aneka Jaya membuat jurnal pembalik sebagai bahwasannya itu akan masuk ke rekening karyawan, maka harus dikurangin utang gaji pada beban gaji sebesar 35.500.000. Kita masuk contoh ke utang bunga. PD Aneka Jaya mempunyai utang wesel 2 bulan sebesar 25 juta dengan bunga 18% terhitung sejak tanggal 1 Desember 2019. Bunganya itu dihitung dengan cara 25 juta kali 1 per 12 kali 18% sama dengan 375.000. Maka jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga sebesar 375.000. Kita masuk ke contoh utang listrik dan telepon. Biaya listrik dan telepon PD Aneka Jaya untuk bulan Desember 2020 adalah 5.500.000 dan biaya ini dibayar pada bulan Januari 2021. Jurnal yang harus dibuat adalah beban listrik dan telepon pada utang listrik dan telepon sebesar 5.500.000. Pelaporan utang lancar dalam neraca. Utang lancar adalah kelompok kewajiban yang harus dilaporkan paling atas dalam neraca. Setiap jenis kewajiban dicantumkan secara terpisah. Jangka waktu utang wesel dan informasi penting lainnya harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Utang lancar biasanya tidak
Utang lancar biasanya tidak dicantumkan berdasar urutan tanggal pelunasannya, karena tanggal pelunasan untuk suatu kewajiban lancar tertentu. Cara penyajian yang lazim dalam praktik ialah mencantumkan utang wesel paling atas, kemudian diikuti dengan utang dagang, dan berikutnya utang lancar lainnya. Kita masuk ke prosedur pencatatan utang. Prosedur satu akun utang untuk tiap kreditur. Prosedur ini disebut prosedur akun utang. Transaksi mutasi utang yang telah dicatat dalam buku jurnal diposting ke dalam buku besar pada akun utang kreditur yang bersangkutan. Prosedur pencatatan ini lebih cocok digunakan pada perusahaan kecil yang jumlah krediturnya tidak banyak. Bukti transaksi yang digunakan adalah faktur pembelian, bukti pembayaran utang, dan memo kredit. Sedangkan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang tersebut adalah buku jurnal pembelian, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum, kartu utang, faktur dari kreditur disetujui untuk dibayar, dan faktur dibayar. Kita masuk ke prosedur utang voucher. Prosedur menggunakan arsip bukti pengeluaran kas yang disimpan menurut abjad atau tanggal jatuh temponya. Bukti transaksi yang digunakan adalah bukti pengeluaran kas, di mana itu biasa disebut dengan voucher. Voucher itu biasanya ada nomor voucher, nomor cek, dan tanggal pembayaran, nama dan alamat kreditur, keterangan kayak jumlah yang harus dibayar dan syarat pembayaran, lalu akun-akun yang harus didebit, dan nama petugas yang terlibat dalam prosedur voucher. Karyawannya maksudnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah cek register. Cek register ini merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat cek yang dikeluarkan. Register digunakan bersama dengan voucher register. Cek register berfungsi sebagai tempat mencatat cek yang dikeluarkan untuk utang voucher yang telah dibayar sekaligus jurnal pengeluaran kas. Metode pencatatan utang dengan voucher payable procedure terdiri atas dua cara. Yang pertama itu adalah one-time voucher procedure dan build-up procedure. One-time voucher procedure itu ada dua juga, dengan cash basis dan accrual basis. Yang build-up procedure, yaitu satu set voucher dapat dipakai untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Kita masuk ke prosedur satu akun utang untuk semua kreditur. Sama aja sih seperti yang tadi, yang untuk tiap kreditur, tapi ini kan untuk semua kreditur. Jadi sekian dari video ini, terima kasih.